Siapa nih yang setelah menyusui payudaranya jadi besar sebelah? Kalau kamu yang mengalami itu, video ini buat kamu. Halo, selamat datang di Kriwil Life. Ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Kriwil. Hari ini kita akan ngomongin soal ukuran payudara yang beda sebelah atau asimetris. Terutama kalau kondisi ini kalian alami ketika kalian sedang menyusui. Nah, sebenarnya apakah kondisi ini normal dan wajar terjadi? Jawabannya adalah kondisi ini sangat wajar, terutama kalau seandainya bayi kalian itu hanya menyusu pada salah satu payudara saja. Kenapa bisa begitu? Karena pada payudara yang sering disusukan bayi, maka otomatis produksinya akan semakin banyak. Dan karena produksinya semakin banyak, ingat, hasil diproduksi berdasarkan supply and demand, semakin banyak yang diserap dikeluarkan, maka akan semakin banyak yang diproduksi. Nah, karena produksinya banyak, otomatis tempat penampungannya juga harus banyak, sehingga akhirnya ukuran payudara pun menjadi membesar. Dan sebaliknya, pada payudara yang jarang disusukan, maka produksi ASI lama-lama akan berkurang, sehingga tentu saja payudara ini size-nya tidak akan membesar. Hal ini akan menyebabkan ukuran payudara tampak besar sebelah. Jadi kalau misalnya dulu saudara kembar, sekarang jadi kakak adik gitu ya ibu-ibu. Nah, kondisi ini biasanya nanti setelah ibu-ibu tidak menyusui lagi, itu akan sedikit berkurang. Jadi walaupun memang ya, ukuran payudara itu sebenarnya tidak mungkin 100% sama kanan dan kiri. Pasti ada perbedaannya, walaupun perbedaannya itu mungkin tidak terlalu jelas terlihat gitu. Nah, lama-lama nanti setelah sudah menyapi, setelah sudah tidak menyusu, maka payudara yang sering disusukan ini ukurannya pun akan kembali mengecil, karena kan sudah tidak ada ASI yang diproduksi ya. Dan itu nanti ukurannya akan sedikit lebih mirip gitu sama yang jarang disusukan. Jadi nanti pada akhirnya tidak akan terlalu kentara perbedaannya gitu. Sehingga sebenarnya ibu-ibu tidak perlu terlalu cemas kalau misalnya payudaranya besar sebelah, kecuali misalnya yang besar ini terasa nyeri, sakit, atau teraba benjolan, atau mungkin terdapat perubahan warna gitu, jadi kemerahan gitu ya, atau kulitnya berubah menjadi seperti kulit jeruk. Nah, itu ibu-ibu bisa periksa. Lantas gimana nih caranya supaya tidak terlalu terlihat perbedaannya gitu, karena ya bingung juga nih, nyari branya bingung, kalau pakai baju juga mungkin terlihat terlalu beda gitu, akhirnya jadi kurang pede. Nah, yang pertama adalah tentu saja susukan payudara yang lebih kecil atau jarang disusukan. Jadi kan perbedaan ukurannya ini sebenarnya awal mulanya itu terjadi karena yang satu sering banget disusukan, yang satu jarang disusukan, sehingga akhirnya ukurannya jadi berbeda. Maka yang kecil atau yang jarang disusukan ini silahkan untuk disusukan. Mungkin kalau anaknya kurang nyaman, karena biasanya kadang-kadang menyusui itu juga kebiasaan ya, nyamannya seperti ini, mungkin ketika di kanan sedikit kaku gitu atau kurang nyaman. Nah, mungkin bisa coba posisi yang lain, misalnya pakai posisi football hold, karena biasanya posisi football hold ini lebih mudah. Atau bisa juga yang jarang disusukan ini dipumping gitu, diperah. Sehingga intinya adalah yang jarang dikeluarkan ASI-nya itu usahakan untuk dikeluarkan, baik itu disusukan maupun diperah, seperti itu. Sehingga nanti ketika dia sering disusukan, dia sering diperah, maka tubuh akan, oh, payudara yang satu ini ternyata demand atau permintaan ASINya juga banyak, jadi kita juga harus menambah tempat penampungan ASI nih. Jadi size-nya pun akan membesar, seperti itu. Yang selanjutnya bisa dengan melakukan pijat payudara atau pijat laktasi. Pijat laktasi ini gunanya untuk memperlancar peredaran darah, memperlancar saluran-saluran ASI, dan menstimulasi ASI supaya nanti produksinya lebih banyak dan lebih lancar. Harapannya yang kecil ini ketika kita lakukan pijat payudara tadi, maka akan terstimulasi ASI-nya, sehingga nanti ukurannya pun akan bertambah besar. Sedangkan kalau yang udah besar, harapannya ketika kita melakukan pijat laktasi atau pijat payudara, nanti produksi ASI-nya akan lebih lancar sehingga tidak ada sumbatan dan tidak terjadi mastitis. Ibu juga bisa menstimulasi payudara secara bersamaan. Misalnya yang kanan sedang disusukan, maka yang kiri bisa dipumping atau sebaliknya. Jadi dalam satu waktu, dua payudara ini terstimulasi secara bersamaan. Selain untuk meningkatkan produksi ASI, harapannya dengan seperti ini, payudara yang kecil nanti juga size-nya akan bertambah. Nah, yang terakhir yang paling penting, kalau bisa memang susui bayi itu di kedua payudara secara bergantian. Jadi susui di bagian kanan sampai payudaranya terasa kempes, sampai bayinya kira-kira sudah dapat Heimlich, baru kita pindah ke sisi satunya. Begitu juga di sisi satunya ini susui sampai payudaranya kempes,
sampai terasa bayinya sudah mendapat HMIC. Selain mencegah ukuran payudara ini nanti menjadi besar sebelah, dengan kita menyusui bergantian kanan dan kiri, ini juga akan membantu untuk mencegah kepala bayi sehingga tidak peyang, dan membantu bayi juga untuk bisa mengatur posisi yang lain sehingga dia memiliki sudut pandang yang lain dan bisa mengeksplorasi arah pandangnya, seperti itu. Jadi ibu-ibu jangan terlalu khawatir dan cemas kalau misalnya ukuran payudaranya sedikit berbeda antara kanan dan kiri, kecuali misalnya ada keluhan payudaranya terasa nyeri, keluar nanahnya, berwarna kemerahan, kulitnya berubah seperti kulit jeruk, atau perbedaan ukuran payudara ini terasa sangat mengganggu, baru ibu-ibu bisa periksa ke dokter. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.